Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, peserta Diklat P2K2 PKH tahun 2020. Saya asal dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang modul 2 sesi 6, yaitu cermat, meminjam, dan menabung. Lalu kemudian saya akan berdiskusi bersama kelompok peserta PKH bagaimana cara ibu-ibu mengatasi kekurangan uang selama ini. Baik ibu-ibu, sekarang kita akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Yang hadir di sini kita akan bagi karena hari ini kita akan membentuk kelompok diskusi ya. Jadi caranya nanti kita akan bagi dari mulai Ibu Ani, Ibu Maisaroh, Ibu Tirah, dan Ibu Ijah ya. Contoh misalkan 1 Ibu Ani, Ibu Maisaroh, 2 Ibu Tirah, nomor 3 Ibu Ijah, nomor 4. Kembali lagi ke Ibu Ita ya, 1 dan seterusnya 2, 3, 4 ya. 1 lagi 2, 3, 4 ya. Baik ya. Sekarang kita langsung bagi aja ya. Ibu Ani dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang caranya, yang tadi mempunyai nomor 1 pindah ke sebelah sini sekarang. Yang nomor 2 sebelah sini ya. Yang nomor 3 sebelah sana dan nomor 4 sebelah sana ya. Ayo cepat ya ibu-ibu. Sudah? Nah sekarang kalau sudah, saya akan bagikan kertas dan spidol ya, karena kita akan fokus kelompok diskusi nih. Baik, kalau sudah, sekarang saya akan tanya nih kepada ibu-ibu ya, nanti dicatat sama kelompok-kelompok yang didiskusikan. Bagaimana caranya ibu-ibu mengatasi kekurangan uang selama ini? Ayo, bagaimana caranya? Jadi ibu-ibu, bagaimana nih caranya selama ini mengatasi kekurangan uang? Coba, ayo. Sudah? Baik. Kalau sudah, coba kelompok 1 apa jawabannya? Bagaimana caranya ibu-ibu KPM ya mengatasi kekurangan uang selama ini? Ayo. Berhutang. Baik. Bagus ya. Kelompok 2 sekarang apa? Mengambil tabungan. Baik. Kelompok 3 apa? Berhemat. Oke, baik. Kelompok 4 apa? Bekerja mencari sampingan. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik. Jadi tadi itu terima kasih ya atas jawabannya. Jadi betul ibu, apa yang sudah tadi ibu lakukan atau ibu jawab dari keempat kelompok itu. Tadi ada yang bilang berhutang ya, terus ada yang bilang tadi mengambil tabungan ya, kalau ada tabungan ya. Yang terus yang selanjutnya tadi apa? Berhemat, mulai berhemat ya. Yang kelompok 4 tadi bilangnya bekerja mencari sampingan. Baik, itu bagus ibu. Jadi kita akan bahas nih. Jadi memang kalau kita memang selama ini kekurangan uang ya dalam kehidupan sehari-hari, memang ini sangat apa yang sudah dijawab oleh ibu sekalian tadi memang betul. Dan salah satunya adalah berhutang, alternatif ya, berhutang. Kenapa? Sebetulnya memang ini sangat krusial ibu-ibu ya terkait masalah hutang ya. Kenapa? Karena sebetulnya memang berhutang itu sih boleh-boleh saja ya dilakukan, tapi harus matang ya, dan harus matang rencananya dan dikelola dengan baik ya, agar apa? Tidak akan menjadi masalah nanti di kemudian hari ya. Dan nantinya kita kalau tidak dikelola dengan baik, kita akan terus berhutang tiap bulannya, tiap harinya. Karena apa?
tidak dikelola dengan baik, tidak direncanakan dengan baik gitu. Yang kedua, jadi sebaiknya kalau memang perlu berhutang, tidak ada cara lain, sebaiknya itu digunakan untuk kebutuhan saja Ibu ya, untuk memenuhi kebutuhan, atau paling enggak untuk kebutuhan yang mendesak ya. Bukan kita meminjam uang itu untuk apa? Untuk keinginan. Tidak boleh Ibu ya. Jadi kita berhutang itu atas dasar kebutuhan itu, seperti itu ya. Jadi karena memang yang lebih baiknya itu, kalaupun harus berhutang itu harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Contohnya misalkan Ibu nih, karena memang mau punya usaha, mau berusaha atau mau berwirausaha nih ya ibu-ibu, misalnya di sini butuh modal, boleh tuh dilakukan. Nanti kan bisa dibayar dari hasil apa? Keuntungannya. Coba kalau misalkan ibu-ibu berhutang berdasarkan keinginan, karena memang lihat tetangga nih beli apa? Mesin cuci misalkan ya, ataupun alat-alat elektronik yang lainnya. Berhutanglah ibu-ibu, ketika jatuh tempo tidak bisa membayar, jadi apa? Ditagih, jadi apa? Jadi masalah nantinya ya. Jangan sampai kita berhutang jadi masalah. Makanya harus direncanakan gitu ya, direncanakan seperti itu. Lalu saya tanya nih, selama hidup ini Ibu berapa kali berhutang? Ibu selama ini ya, semuanya nih selama hidup ini berapa kali berhutang? Coba. Tidak terhingga, banyak ya. Sering ya, sering. Luar biasa ya. Memang memang persoalan hutang ini sangat polemik ya. Makanya Ibu harus hati-hati ya, harus dipertimbangkan dulu sebelum mau berhutang ya. Baik. Karena memang hari ini kelihatan ini adalah salah satunya adalah membantu pengelolaan hutang dengan cermat ya, antara lain dengan mengetahui pilihan tempat-tempat meminjam yang tidak merugikan dan membiasakan menabung untuk mencegah berhutang kembali. Nah, pada sesi hari ini kita akan bahas nanti ya, seperti itu. Baik, selanjutnya coba Ibu sekarang buka buku pintarnya, kita akan lihat poster gali lubang tutup lubang ya. Sekarang dibuka, ayo. Sudah? Coba kita lihat. Kita akan lihat dan baca sama-sama ya. Nih, stop gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Lalu, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang ya. Oke, kita akan bahas satu-satu nih. Pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi kalau memang Ibu punya penghasilan 600.000 atau 1 juta, itu harus direncanakan dulu Bu. Mana? Pilih dulu ya. Mana yang dimaksud dengan kebutuhan, mana yang dimaksud dengan keinginan. Kalau misalkan kan punya penghasilan sekian, maka dahulukan dulu yang kebutuhannya, seperti bayar listrik, bayar biaya sekolah, misalkan kebutuhan rumah, misalkan apa, beli beras, kemudian itu kan namanya kebutuhan ya. Kalaupun memang tidak dilakukan itu nanti berbahaya dalam kehidupan. Kalau keinginan itu bisa ditunda atau bisa dihilangkan dulu gitu ya, Bu ya. Lalu yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Ya Bu. Jadi saya berharap dan merekomendasikan ibu-ibu supaya ya harus bisa menyisihkan uangnya dari hasil pendapatannya selama ini Ibu ya. Walaupun kecil, misalkan 3.000, 5.000 per hari ya, tabung. Itu nanti lama-lama apa? Bisa besar. Dan itu bisa nanti menutupi kebutuhan Ibu yang mendesak. Contoh misalkan ada anak sakit. Ketika ada anak sakit itu bisa mengambil dari tabungan tersebut misalnya, atau untuk biaya apa?
sekolah misalkan, karena memang ada kebutuhan mendesak, kebutuhan misalkan ini anak mau sekolah, bayar apa biaya sekolah, kalaupun tidak punya, itu bisa diambil dari buku tabungan ya. Makanya harus disiplin menabungnya gitu tiap hari gitu. Nah, yang terakhir, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang tadi ya. Jadi kalaupun alternatifnya kita tidak punya tabungan, tidak ada barang yang dijual untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Nah, alternatifnya kita harus tetap pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Jadi total pengembalian, total pengeluaran juga harus dipertimbangkan seperti itu. Sudah paham Ibu? Sudah ya? Baik, kalau sudah paham, coba untuk biar semangat Ibu-ibu ya, saya akan beri satu ya permainan. Kalau saya bilang uang tidak cukup, jawabannya apa? Ya diatur dong ya. Itu yang jawaban pertama. Yang kedua, saya bilang uang tidak cukup, jawabannya harus sesuai dengan karakter ibu, ekspresi ibu. Mau gini ya, mau gini kayak koboi, atau misalkan mau apa? Mau gini atau terserah ibu ya. Tapi yang pertama harus sama. Ya diatur dong. 2 kali ya. Baik. Saya coba nih. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Baik, luar biasa. Sekali lagi. Uang tidak cukup, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk semuanya ya. Baik. Terima kasih ibu ya.